kami dari pihak Polres Kudus secepatnya memanggil kami sebagai saksi pelapor sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya dan SK Menteri 299/M/99 itu. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Muniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sahabat TV Al-Waha, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang menghebohkan tentang pengerusakan nisan makam Sunan Muria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sedulur TV Al-Waha. Nah, kali ini saya telah terhubung dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di kota Kabupaten Kudus, yaitu salah satunya adalah dengan kasepuhan dari PWILS kecamatan atau kabupaten ini, Gus Kiai? Kabupaten Kudus, ya, Kabupaten Kudus. Dewan Pimpinan Daerah PWILS Kabupaten Kudus. Saya bersama dengan kasepuhan PWILS Kabupaten Kudus, beliau Kiai Haji Masud. Lengkapnya Kiai Haji Masud nopo nggih? Pangapunten. Oh nggih, Kiai Haji Masud Wahab, dan bersama seluruh anggota dari Dewan Pimpinan PWILS Kabupaten Kudus. Dari informasi yang saya terima, Kiai, pihak DPD PWILS Kabupaten Kudus telah melaporkan kasus pengerusakan makam Sunan Muria, nisan makam Sunan Muria tersebut ke Polres Kudus. Kemudian sudah sejauh mana aksi pelaporan tersebut, Gus Kiai? Boleh dijelaskan tentang kronologis dari pelaporan tersebut, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa TV Al-Waha. Ya. Dan kami dari PWILS Kudus, sesuai yang panjenengan sampaikan tadi pertanyaannya, bahwa sampai di mana pada posisi pelaporan tentang perusakan makam Sunan Muria. Ini sampai saat ini kita sudah memasukkan sebuah laporan, namun kita sudah dipanggil sekali, tapi dari pihak kami belum bisa menerima untuk dimintai keterangan karena pasal yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan aduan yang kita adukan atau kita tuntutkan itu. Yeah. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Kami sudah punya tim yang untuk mengurusi semua ini, termasuk tim investigasi dan tim hukum kami yang selama ini sudah bekerja, sudah memasukkan laporan dan sudah dipanggil, tapi belum bisa memberi keterangan secara rinci terhadap panggilan Polres karena tidak sesuai dengan pasal yang kita harapkan. Ya. Demikian, Pak. Pangapunten, Kiai. Dalam pelaporan tersebut pihak mana atau siapa yang dilaporkan melakukan pengerusakan itu, Kiai? Yaitu tentang perusakan makam satu dan pergantian nisan. Ya, sementara itu yang kita laporkan, dan untuk selanjutnya itu nanti sesuai perkembangan. Ya maksudnya kan setiap pelaporan itu kan ada objek atau siapa sosok orang yang dilaporkan, Kiai. Apakah hanya melaporkan bahwa telah terjadi pengerusakan atau ada oknum yang melakukan perusakan, siapa yang dilaporkan gitu, Kiai? Ya, sementara ini yang kita laporkan adalah pengurus yayasan. Oh, iya. Pengurus yayasan. Pengurus yayasan Sunan Muria gitu ya? Ya, akan
berkembang siapa nanti biar yayasan yang akan menyampaikan kalau kita diperiksa bersama-sama. Oh, berarti pelaporan Tuh. tersebut yang dilaporkan atas nama yayasan gitu, bukan perorangan? Bukan, yayasan. Terus Sementara yayasan gitu. karena yang dilaporkan yayasan itu pihak Polres Kudus bagaimana menanggapinya? Oke, ini karena kami ada tim yang ahli di bidang ini, yang kebetulan kita kasih surat tugas untuk melaksanakan ini, maka untuk selanjutnya saya sebagai pembuka acara, kita akan berikan pada tim kami untuk bisa menjelaskan lebih detail. Oke, monggo. Begitu. Monggo Ini monggo. diperkenalkan terlebih dahulu, monggo Kiai. Dengan Kiai siapa ini, Gus? Nama saya Kunarto, Insinyur Haji Kunarto, Siap. yang melaporkan kasus pengerusakan, dugaan pengerusakan Nisan Sunan Muria. Iya. Kita melaporkan ke pihak Polres tanggal 5 Mei 2025. Iya. PWNS Kudus melaporkan kasus dugaan tindak pidana pengerusakan Nisan Sunan Muria dengan pasal 66 ayat 1, pasal 67, Iya. dan pasal 105 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Iya. 5 Mei, laporan PWILS diterima oleh Bribtu Adi Putra Pratama SH NRP 98080198 dengan bukti laporan nomor STPLP /9/5/2025 Reskrim. Siap. 13 Mei 2025 PWILS Kudus melaporkan Menteri Kebudayaan dengan lampiran bukti dari Polres. 21 Mei 2025 PWILS Kudus dapat undangan untuk dimintai keterangan di Polres Kudus dengan nomor B/675/5/Res 1.11/2025 dengan pasal 406 KUHP. 21 Mei 2025 PWILS Kudus mengirim surat balasan dan menyerahkan ke Bapak Haida Trimoyono menolak dimintai keterangan dengan pasal 406 KUHP. PWILS minta pasal 66 ayat 1, pasal 67, dan pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya jika dimintai keterangan oleh Polres Kudus. Ya. Selanjutnya, setelah melakukan pelaporan tersebut, apakah ketika surat pelaporan itu disampaikan kepada Polres, bagaimana reaksi pihak Polres? Hanya memberikan surat keterangan diterima Polres atau gimana, Gus? Setelah menyampaikan surat laporan tersebut. Ya, kita dimintai keterangan sama Polres Kudus, tapi pasalnya pasal 406. Ya. Lah, bukankah antara pasal 046 dengan pasal yang tadi disebutkan 6167 itu ada kolerasinya atau keterkaitannya, sama-sama membahas tentang cagar budaya pengerusakan barang milik orang lain, Gus? Lain, kalau pasal 406 KUHP itu pasal tidak pidana umum. Coba mungkin bisa kita lihat, Gus. 406 itu kan sama-sama dengan pengerusakan barang milik orang lain. Kayak gitu. Artinya ada kesamaan antara pasal kalau 406 ya. 406 itu kan KUHP, sedangkan yang jenengan inginkan kan pasal itu dari Undang-Undang Cagar Budaya gitu ya. Ya. Iya, begitu kan? Undang-undang khusus. Iya, Undang-Undang khusus Tuntutannya juga beda. cagar budaya, dan hukumannya kalau dalam namanya di Polres itu kan yang hukuman di bawah 5 tahun itu tidak diberlakukan penangkapan terhadap tersangka, kecuali dengan tanda kutip ada hal-hal lain, diantaranya mungkin
dikhawatirkan akan melarikan diri. Nah, dalam hal ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, yang dilaporkan ini seperti tadi disampaikan oleh Kiai Mas'ud, lembaga atau perorangan Gus yang dilakukan pelaporan tersebut. Karena itu bentuknya itu dilindungi sama undang-undang, Yeah. situs, ya, kita melaporkan situs nisan, pergantian nisan karena melanggar undang-undang. Nah, mestinya kalau laporan itu tidak ada objek yang dilaporkan, berarti kan yang dilaporkan adalah hanya aksi pengrusakannya itu ya, sedangkan oknum pelakunya tidak diketahui gitu Gus. Kayak gitu. Atau Nanti gimana? di BAP, nanti di BAP itu. Artinya gini Gus, ya ketika itu kan pelapornya tindak pidana Gus ya. Kalau tadi yang saya dapatkan informasi dari jenengan itu kan pelaporan tindak pidana. Artinya kalau melaporkan tindak pidana berarti kan ada yang dilaporkan Gus. Lah siapa yang dilaporkan ini? Yang dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana pengrusakan. Gimana? Ranah penyidikan. Kurang jelas Gus suaranya Gus. Kita nanti akan memberikan keterangan kalau diminta keterangan di penyidikan, di BAP, kita acara pemeriksaan. Berarti dalam laporan itu tidak disebutkan oknum-oknum yang melakukan pengerusakan dong Gus? Gitu? Di dalam suratnya dia disebutkan, tapi nanti kalau diminta keterangan dalam BAP, kita sebutkan. Mungkin itu karena itulah pihak kepolisian memanggil dari PWLS untuk dimintai keterangan itu Gus, supaya mengerucut kepada satu oknum siapa yang dilaporkan kan gitu. Karena kalau melihat keterangan dari jenengan ini, berarti pihak kepolisian menganggap laporan tersebut masih ngambang, belum jelas Gus, karena belum ada oknum yang dilaporkan. Tadi dikatakan oleh Kiai Mas'ud yayasan, artinya yayasan berarti kan mungkin oknumnya siapa, ketuanya atau gimana gitu Gus? Saya pikir dari pihak Polres sudah tahu kenapa pihak Polres itu menggunakan pasal 406. Iya. Dari pihak BPS mintanya cagar budaya pasal 105. Perbedaan mendasarnya itu kalau di 406 itu 2 tahun 8 bulan. Iya. Kalau cagar budaya 15 tahun penjara. Iya, iya. Nah, kemudian pihak Polres memanggil dari PWLS gitu ya. Alasan bisa ditegaskan sekali lagi, alasan kenapa tidak mau hadir ke Polres untuk memberikan keterangan, Gus? Kita hadir ke Polres, cuma kita tidak mau pasalnya pasal 406. Oh, hadir ya. Berarti yang di informasi yang jenengan sampaikan kepada saya kan surat tersebut berupa surat balasan, tidak mau memberikan keterangan menggunakan pasal 406 gitu kan Gus? Apakah dengan lisan atau hanya dengan surat itu Gus? Surat penolakannya? Kita ke tempatnya Reskrim, tindak pidana di tempat ruang khusus namanya Pak Tri Mulyono. Yeah. Pak, kita keberatan dengan pasal yang Bapak sangkakan 406 KUHP. Saya mau dimintai keterangan dengan pasal 105 Yeah. Undang-Undang Cagar Budaya. Terus gimana pihak Pak dari Polresnya tersebut, Pak Reskrimnya tuh jawabannya? Ya nanti kita pelajari dulu, nanti kita panggil lagi. Kayak gitu. Oh, artinya dengan penolakan tersebut, Makanya kita sama Pak Tri Mulyono, Pak, kalau mau minta keterangan sama PWLS harus menggunakan pasal 66 ayat 1, pasal 67 dan pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. siap. Tertulis, surat pidana tertulis. Oh, jadi kemauan dari sedulur-sedulur PWLS Kabupaten Demak itu Kudus ya, Kabupaten Kudus itu menginginkan ada kejelasan surat panggilan gitu ya. Terus, iya benar. Yeah. Kejelasan surat panggilan, apa yang akan dibahas, apa yang dimintai keterangan gitu ya. Pasalnya harus jelas. Iya. Lah, kemudian ketika
pihak Polres tersebut akan memberikan surat panggilan berikutnya, diperkirakan kapan itu akan diberikan atau disampaikan kepada PWLS Kudus? Seharusnya secepatnya lah. Kita siap secepatnya, kita sedang siap. Oh ya. Nah, dari adanya kasus ini, Gus, investigasi PWLS itu sudah sejauh mana? Investigasi terhadap aksi pengerusakan Nisan ya, bukan makam gitu kan? Nisan Sunan Kudus gitu ya, Sunan Muria yang dirusak. Investigasi hasil penyelidikan dari PWLS sendiri sudah sejauh mana, Gus? Nisan Sunan Muria berdasarkan Badan Arkeologi tahun 8 itu kan asli. Iya, asli. Kemudian setelah Sampai diganti. Iya. Dari mana jenengan PWLS selaku anggota dan seluruh PWLS itu mengetahui bahwa nisan tersebut sudah hilang atau dirusak atau diganti, Gus? Fotonya kan ada, marmer, nisan marmer. Iya. Maksudnya dari mana taunya? Apakah mengetahui dari foto atau mengetahui ketika berziarah atau mengetahui dari informasi lainnya gitu, Gus, maksudnya? Data sementara kita dari foto. Dari foto. Karena untuk masuk ke dalam sementara ditutup setelah 6 bulan yang lalu, nggak bisa masuk sama juru kunci. Alasan nggak bisa masuknya kenapa, Gus? Setelah peristiwa viralnya pergantian nisan itu kan nggak boleh masuk orang umum. Biasanya hari Jumat Pahing, bahwa G itu bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk sama sekali dengan alasan apapun gitu. Nggak bisa. Apa mungkin? Bulan terakhir ini susah sulit. Ya artinya supaya pihak PWLS memiliki data dan fakta betulkah makam tersebut telah dirusak gitu, Gus. Berarti nggak boleh masuk gitu. Ya bisa seperti itu kan pihak penyidik untuk masuk ke situ. Kalau kita orang awam nggak bisa. Ya oke. Nah, dari hal tersebut, apakah kemudian pihak PWLS itu memberikan kesimpulan siapa yang pertama kali melakukan pengerusakan tersebut dan motif-motifnya, Gus, apa sudah bisa diketahui? Motifnya jelas, menghilangkan sejarah masa lalu. Pelakunya mungkin ada diduga siapa gitu? Nanti di hadapan penyidik. Ya, artinya ya boleh. Artinya siapa orangnya dalam dibalik pengerusakan tersebut masih dirahasiakan menunggu dari panggilan Polres gitu ya? Baru kita kasih jawaban. Ya. Karena itu ranah penyidikan ya. Siap. Nah, dengan melakukan pelaporan terhadap Polres ini, apa yang diharapkan atau target dari PWLS Kabupaten Kudus itu seperti apa targetnya, Gus? Target dari pelaporan ini? Kita harus meluruskan sejarah. Hanya itu? Yang kedua, nisannya harus dikembalikan. Seperti semula. Kemudian selanjutnya? Yang bersalah ya sesuai hukum negara ya dibawa ke meja hijau. Ya. Lah, dari yang bersalah ini, kira-kira ada nggak nama-nama yang mungkin ada kemungkinan terlibat atau terduga atau bisa menjadi tersangka gitu? Sementara belum bisa disebutkan. Itu ranah penyidikan, Gus. Oh, masing-masing seperti itu. Iya. Nah, mungkin dengan adanya kasus dugaan pengerusakan yang hasilnya tindak pidana terhadap cagar budaya ini, panjenengan semuanya bisa memberikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan yang khusus untuk masyarakat Indonesia ini, Gus, monggo. Pesan saya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Peninggalan atau situs nasional yang dilindungi sama undang-undang harus kita rawat. Ya. Kalau ada tindak pidana, kita laporkan ke pihak yang berwajib. Ya. Mungkin paspor mau menambahkan? Ya, bagi kami sebagai warga negara Indonesia
termasuk kami seorang muslim yang merasa memiliki Sunan Muria ya Mbak Sunan Muria, kami tetap menjaga kondusif untuk Kota Kudus, jangan sampai terjadi gejolak yang tidak kita inginkan. Kalau memang semuanya itu menyadari dan mengakui, ya, ini yang perlu dicatat, kita tidak akan berbuat apa-apa. Yang penting sejarah itu akan kembali aslinya. Dan sudah itu ya permintaan kami, tidak terlalu muluk-muluk. Namun kalau tidak diperhatikan, ya biar nanti warga atau masyarakat yang bisa menilai dan hukum yang akan bicara. Kembali kepada Gus, tadi kembali kepada pasal ini ya. Kalau dari KUHP pasal 406 kan ancamannya hanya 2,5 tahun ya, atau dendanya ringan lah. Sedangkan Undang-Undang Cagar Budaya ancamannya lumayan berat lah. Apakah nantinya tadi sampaikan inginnya dengan pasal 61 atau 67 dengan Undang-Undang Cagar Budaya itu agar supaya pelaku tindak pidana pengerusakan tersebut bisa dihukumi berat lagi, Gus? Target dari PWI, LS. Permasalahannya gini, Gus. Sunan Muria itu kan sudah dinyatakan sebagai situs nasional sesuai dengan SK. SK Menteri nomor 299 garis miring M garis miring 99 tentang cagar budaya. Ini Gus ya, kita bacakan ya. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 299 garis miring M garis miring 99 tentang penetapan makam dan masjid Sunan Muria. Dasarnya ini SK Menteri. Yang kedua, Undang-Undang Cagar Budaya. Ya. Artinya dengan menggunakan undang-undang tersebut berharap PWLS bisa katakanlah dalam tanda petik memenjarakan oknum-oknum pelaku pengerusakan tersebut lebih lama gitu, Gus. Yang munculnya nanti Pak Hakim. ya kan harapan gitu kan. Harapan dari PWLS supaya bisa dihukum lebih lama, 15 tahun maksimal. Kan maksimalnya 15 tahun gitu ya, Gus ya. Enggak, kita kan bicara aturan main, bicara undang-undang, bicarakan SK. Di situ kan sudah ditetapkan situs nasional. Ya kita menggunakan undang-undang situs nasional cagar budaya dan menggunakan undang-undang KUHP. Siap. Oke. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh DPD PWLS Kabupaten Kudus itu bisa membawa hasilnya, Gus. Secepat mungkin bisa berhasil dan bisa membawa para pelaku pengerusakan tersebut ke meja hijau. Nah, apa yang dilakukan oleh PWLS itu supaya proses ini bisa segera di meja hijau kan, Gus? Harapan kami dari pihak Polres Kudus secepatnya memanggil kami sebagai saksi pelapor sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya dan SK Menteri 299 garis miring M garis miring 99. Itu harapan kami. Secepatnya dipanggil diminta keterangan. Secepatnya gitu ya. Ya, secepatnya diminta keterangan sama pihak Polres. Semoga apa yang diharapkan oleh DPD PWLS Kabupaten Kudus itu bisa segera terlaksana, Gus. Ini lagi kumpul-kumpul dalam rangka acara apa ini, Gus? Khusus untuk acara podcast itu rutinan, Gus ya? Kecamatan Kalipu, Kecamatan Darwi, Tasakuran. Tasakuran. Nyadong-dongannya dan barokai pun, Gus. Yai. Matur nuwun atas informasinya, Kiai, Gus, dan semua yang hadir di situ. Salam semuanya, salam hormat saya dari TV Al-Waha. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa ada manfaatnya dan bisa dipetik hikmahnya bagi semua warga masyarakat Indonesia, bahwa kita harus seperti tadinya dengan sampaikan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Dan semoga masyarakat Indonesia dimanapun berada bisa berupaya menjaga
situs-situs sejarah, khususnya sejarah Islam, sejarah Wali Songo, begitu nggih Gus? Ya, terakhir barangkali ada statement untuk closing penutupnya Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur TV Al-Waha, itulah pembicaraan kita bersama dengan pengurus DPD PWLS Kabupaten Kudus tentang upaya pelaporan adanya tindak pidana pengerusakan makam Sunan Muria. Ini makam Sunan Muria, sedulur-sedulur TV Al-Waha. Makam Sunan Muria, dalam tanda petik sekali lagi, makam Sunan Muria. Salah satu anggota Wali Songo yang berkiprah menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Dirusak makamnya. Apa enggak keterlaluan ini? Ini harus diungkap. Maka saya dari TV Al-Waha dan juga dari PWLS Kabupaten Tegal, wabil khusus dari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, memberikan dukungan yang sebesar-besarnya, sepenuhnya mendukung PWLS Kabupaten Kudus untuk terus melakukan upaya pelaporan ini. Tindak pidana pengerusakan ini harus diusut tuntas sampai ketemu siapa saja yang menjadi dalang dari pengerusakan makam ini. Saya Bahril Ulum. Terima kasih Anda telah bersama Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.